Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan mengenai entity relationship diagram pada perpustakaan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Intan Farida dengan NIM 3032. Halo. Selanjutnya, ada saya sendiri, Wisnu Haji dengan NIM 3059. Terus yang ketiga ada Yosi Purwanti dengan NIM 3073. Halo. Yang keempat, ada Savita Sekar dengan NIM 3074. Hai. Dan yang terakhir, ada Ananda Antitasari dengan NIM 3088. Hai. Pertama ada pengertian dari IR diagram. IR diagram atau Entity Relationship Diagram adalah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Next. Nah, istilah dan komponen penyusunan diagram IR diagram itu ada 3. Yang pertama ada entitas atau entity, yaitu sebuah objek yang nyata di dunia dan dapat dibedakan dengan objek lainnya. Contohnya itu ada pemustaka, perpustakaan, tugas, dan lain-lain. Entity ini terbagi menjadi 2, yaitu ada strong entity dan weak entity. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Savita. Next. Strong entity yaitu merupakan entitas yang mandiri. Keberadaannya tidak tergantung oleh entitas lain. Strong entity disimbolkan dengan bentuk persegi panjang. Yang kedua yaitu weak entity atau entitas lemah, merupakan entitas yang keberadaannya tergantung pada keberadaan entitas lain. Weak entity disimbolkan dengan gambar satu persegi panjang besar dan satu persegi panjang kecil bertumpuk. Next. Yang kedua ada relasi, yaitu hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga memiliki jenis. Jenis relasi ada 3. Yang pertama yaitu one-to-one, yaitu setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu one-to-many, setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Yang ketiga yaitu many-to-many, setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Next. Yang ketiga yaitu atribut. Atribut merupakan kumpulan elemen data yang membentuk suatu entitas. Setiap entitas pastinya memiliki atribut yang berguna untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Misalnya nama, nomor ID, jabatan, nomor telepon, alamat, dan lain-lain. Pada atribut ini biasanya disimbolkan dengan bentuk elips. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Farida. Selanjutnya, yaitu ada beberapa jenis atribut. Yang pertama ada key atribut atau atribut kunci. Adalah suatu atau beberapa atribut yang mempunyai nilai unik sehingga dapat digunakan untuk membedakan data pada suatu baris dengan baris lainnya. Misalnya nomor induk mahasiswa. Yang kedua ada derived atribut atau atribut turunan, yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lainnya. Misalnya atribut umur yang dapat dihasilkan dari atribut tanggal lahir. Yang ketiga ada simple atribut atau atribut sederhana. Ini adalah atribut yang tidak dapat dibagi menjadi atribut yang lebih mendasar. Misalnya, alamat, tahun terbit, dan nama penerbit. Yang keempat ada composite atribut atau atribut komposit yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar. Misalnya, nama lengkap mahasiswa.
bisa terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Yang kelima, ada single value attribute atau atribut harga tunggal. Dia hanya mempunyai satu harga suatu entitas, contohnya atribut umur. Yang keenam, ada multi-value attribute atau atribut berharga banyak yang hanya dapat terdiri dari sekumpulan harga untuk suatu entitas tertentu, misalnya atribut penulisan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai IR diagram. Baik, di sini sudah ada gambar IR diagram perpustakaan UGM. Di sini ada beberapa entitas yaitu koleksi, katalog, petugas, sirkulasi, dan pemustaka. Dari beberapa entitas memiliki beberapa atribut, seperti pada entitas koleksi memiliki atribut ID koleksi sebagai key atribut, jenis sebagai composite atribut, penulis sebagai multi-value atribut, tahun, dan penerbit. Sedangkan pada entitas katalog memiliki dua atribut, yaitu yang pertama ID katalog sebagai key atribut dan atribut nama. Selanjutnya pada entitas pemustaka terdapat 5 atribut, yaitu yang pertama ID pemustaka sebagai key atribut, nama, alamat, status, dan nomor telepon. Sedangkan pada entitas sirkulasi terdapat 3 atribut. Yang pertama, atribut sirkulasi sebagai key atribut, peminjam sebagai composite atribut, dan pengembalian sebagai composite atribut. Pada atribut peminjaman terdapat atribut lain yaitu nama, tanggal pinjam, jumlah pinjam. Sedangkan pada pengembalian terdapat atribut lain yaitu nama, tanggal pengembalian, dan jumlah pengembalian. Dan yang terakhir ada entitas petugas, yaitu terdiri dari 5 atribut. Yang pertama, ID petugas sebagai key atribut, nama, jabatan, alamat, dan nomor telepon. Dari entitas perpustakaan memiliki relasi mempunyai ke entitas koleksi dan memiliki jenis relasi yaitu one to many. Sedangkan dari entitas koleksi ke entitas katalog memiliki relasi memiliki dan memiliki jenis relasi yaitu one to one. Dilanjut dengan entitas katalog ke entitas pemustaka memiliki relasi melihat, yaitu katalog dapat dilihat oleh pemustaka atau pemustaka dapat melihat katalog, dan memiliki jenis relasi yaitu one to many atau dari pemustaka ke katalog yaitu many to one. Sedangkan dari entitas perpustakaan ke entitas petugas memiliki relasi bekerja yang juga memiliki jenis relasi yaitu one to many. Sedangkan pada entitas petugas memiliki relasi ke entitas sirkulasi yaitu melayani dan memiliki jenis relasi yaitu one to many. Dilanjut lagi dengan entitas sirkulasi memiliki relasi melakukan ke entitas pemustaka. Maksudnya di sini sirkulasi dapat dilakukan oleh pemustaka atau pemustaka dapat melakukan sirkulasi yang memiliki atribut tadi dan memiliki jenis relasi yaitu one to one. Selain itu, terdapat juga relasi lain antara koleksi dengan sirkulasi, begitu juga sebaliknya, yang memiliki relasi memproses dan jenis relasinya adalah many to one atau one to many. Sedangkan pada entitas katalog memiliki relasi kepada pemustaka yaitu melihat ataupun sebaliknya pemustaka
dapat melihat katalog yang memiliki jenis entitas one to many atau sebaliknya many to one. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya, Anggi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LRS dari ER diagram yang telah kami buat. Yang pertama terdapat tabel pemustaka dengan ID pemustaka sebagai primary key, lalu juga terdapat nama, alamat, status, dan nomor telepon. Yang kedua terdapat tabel petugas dengan ID petugas sebagai primary key, lalu nama, jabatan, alamat, dan nomor telepon. Lalu yang ketiga ada tabel koleksi dengan ID koleksi sebagai primary key, lalu jenis koleksi, penulis, penerbit, tahun, dan kota terbit. Selanjutnya ada tabel katalog dengan ID katalog sebagai primary key, lalu di sini juga terdapat ID koleksi yang pada tabel katalog berperan sebagai foreign key. Lalu terdapat nama atau judul katalog. Selanjutnya pada tabel sirkulasi ada ID sirkulasi yang menjadi primary key. Lalu di sini juga terdapat ID pemustaka, ID petugas, serta ID koleksi yang pada tabel sirkulasi berperan sebagai foreign key. Lalu juga terdapat tanggal pinjam, jumlah pinjaman, nama peminjam, dan tanggal kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan relasi antar tabel. Yang pertama, relasi antara tabel pemustaka dengan tabel sirkulasi, yaitu one to one, yang mana dapat diartikan satu pemustaka dapat melakukan satu sirkulasi, atau sebaliknya, satu sirkulasi dilakukan oleh satu pemustaka. Selanjutnya, relasi antara tabel sirkulasi dengan tabel petugas, yaitu many to one, yaitu ada banyak sirkulasi yang dapat diproses oleh satu petugas, atau satu petugas dapat memproses banyak sirkulasi. Selanjutnya, hubungan antara tabel sirkulasi dengan koleksi, yaitu one to many, yang mana satu sirkulasi dapat memproses banyak koleksi atau ada banyak koleksi yang dapat diproses dalam satu sirkulasi. Selanjutnya, hubungan antara tabel katalog dengan tabel koleksi, yaitu one to many, yang mana dalam satu katalog bisa terdapat banyak koleksi atau banyak koleksi terdapat dalam satu katalog. Oke, sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun materi yang disampaikan. Bye.